satu hari satu EKG. Jadi sebenarnya presentasi ini saya sampaikan di Semarang Kardiologi Update tahun ini bulan Oktober ya. Tapi saya tahu beberapa teman-teman ada yang tidak bisa datang dan lain-lain. Jadi saya bikin eh, rekamannya lewat webinar ini dan alhamdulillah ada beberapa yang datang. Jadi saya tidak ngobrol sendiri gitu. Oke, so apa sih yang bisa kita bicarakan di sini? Jadi anggap aja kita punya pasien ini 48 tahun, ini pasien saya. Nyeri dada ketika aktivitasnya sangat ringan. Kalau dia istirahat tidur dia tidak nyeri, tapi begitu jalan sedikit ke kamar mandi, mau wudhu, udah nyeri. Ya, masuk ke rumah sakit lewat UGD, troponnya borderline, tapi kreatinnya 2,9. Lab lain normal, hemodinamik normal. Ya. Ini ECG-nya. ECG-nya overall irama sinus kurang lebih sekitar 70-an kali per menit, 66 sampai 70 kali per menit ya. Aksesnya normal, ini P-nya jelas ya. PR interval normal, KRS lebar nggak ada, LVH, RVH nggak ada, left atrial abnormality nggak ada. So, kita masuk ke langkah ketujuh yaitu koroner. Apa yang kelihatan di sini walaupun tidak sangat jelas banget ada ini ya, T inversi ya di satu dan AVL. Ya. Dan di 3 sama AVL ini memang nggak terlalu khas banget ada ST elevasi, tapi pada ST depresi seperti ini kita harus pastikan ada ST elevasi nggak di 3 sama AVL. Ini kebetulan tidak terlalu signifikan ya, tapi yang jelas ada satu AVL jelas suatu ST STT changes di situ ya. Dia bilang sih non spesifik ST abnormality, tapi sekali lagi kita melihat pasien itu tidak hanya EKG-nya, tapi kita melihat klinis dari pasien. Jadi pasien ini kita asumsikan sebagai suatu unstable angina karena nyeri dadanya khas, walaupun ECG-nya tidak terlalu jelek ya. So, apa yang harus kita berikan pada beliau? Ini lima pertanyaan yang nanti akan saya bahas satu demi satu. Kita harus memberikan antikoagulan apa enggak? Terus yang mana? Itu ya. Dengan baseline ini yang mana yang akan kita berikan? Terus guideline bilang apa dan apa yang saya berikan pada praktek sehari-hari. Jadi apakah kita harus memberikan pasien dengan non STLV ACS ini antikoagulan? Jawabannya tentu saja iya ya. Kenapa demikian? Karena kita ada patogenesis kan dari NSN ST-elevasi ACS ini ada disruption dari unstable plaque. Jadi plaque-nya sudah tidak stabil, tidak ada disruption atau erosi dari atheromatous plaque. Semuanya ini akan beresiko terbentuk trombus. Ya, ini yang paling sering. Adanya erosi, adanya disruption, ini akan menyebabkan suatu vasokonstriksi, coronary vasoconstriction, intraluminal lamurin, dan kemudian ada oksigen supply and demand mismatch, makanya pasiennya nyeri ya. Ini gambar yang teman-teman udah tidak asing sama sekali. Jadi intinya pada ACS bisa ST elevasi karena trombusnya mampet-pet. Tapi ada yang trombusnya parsial trombus. Nah, ini disebut sebagai non ST elevasi ACS, di mana dia unstable angina atau non STEMI tergantung dari cardiac marker. Ya, jadi pada plak yang tidak stabil, ada endothelial injury, kemudian endothelial injury ini menjadi trombosis dengan berbagai apa namanya mekanismenya, ya, melalui aktivasi platelet, ya, atau melalui aktivasi dari jalur-jalur koagulasi, ya, di mana faktor 10A ini eh, memicu protrombin menjadi trombin, mengaktifasi platelet, terjadi aktivasi plaks, trombin ini memicu terjadinya fibrinogin, makin agregasi platelet terbentuk clot akhirnya ya, akhirnya terbentuk clot. Nah, obat-obat antikoagulan itu berbagai banyak ya, banyak. Mulai dari warfarin, vitamin K antagonis, ada NOAC, ada yang LMBH, ada fondaparinux, ada heparin yang kita bisa pakai, ada bivalirudin dan lain-lain. Ada juga obat yang bekerja sebagai anti platelet, yaitu aspirin dan misalnya clopidogrel, prasugrel, ticagrel dan lain-lain ya. Dia bekerja di anti platelet. Keduanya ini perlu untuk mencegah terbentuknya trombin ya. Trombin kemudian trombus maksud saya ya. Trombus yang berasal dari trombin ya, fibrinogen dan menjadi fibrin kemudian juga membentuk terjadinya trombus ya. Teman-teman yang
mungkin ada yang lebih detail banget tentang ini daripada saya ya. Jadi apalagi kalau kita mau melakukan tindakan invasif, ya. PCI itu sendiri memicu terjadinya trombosis. Kenapa? Karena jelas kita melakukan tindakan di pembuluh darah, ya. Di situ ada endothelial injury, ya. Endothelial injury menyebabkan platelet aktivasi, generasi dari trombin, ya. Vessel wall injury dan inflamasi itu juga, dan kemudian molekul-molekul mengalami adesi, yaitu perlekatan di situ. Jadi semua ini PCI kalau tidak diberi antikoagulan ya jelas malah akan terbentuk trombus. Tujuannya baik, tapi kalau tanpa pemberian antikoagulan ya enggak bisa ya. So, antikoagulan apa yang sering kita pakai pada waktu kita melakukan tindakan invasif, yaitu heparin, enoxaparin, dan fondaparinux itu yang paling sering. Walaupun fondaparinux ini dari penelitian ternyata kalau pada waktu PCI tetap nggak cukup ya. Jadi yang overall yang biasa dipakai OVF, tapi pernah ada penelitian PCI memakai fondaparinux, pernah ada penelitian tuh. Jadi koagulasi itu ada intrinsik dan extrinsic pathway. Ya, intrinsik ini ada damage surface, ya, permukaan yang mengalami perlukaan dan lain-lain, sehingga dia menyebabkan suatu aktivasi intrinsik yang berujung pada faktor 10A. Nah, begitu juga dengan trauma, ya, trauma pada fase estritis, tisu faktor dan lain-lain, akhirnya juga berujung di faktor 10A. Faktor 10A ini mengaktifasi protrombin menjadi trombin, trombin mengaktifasi fibrinogen menjadi fibrin. Akhirnya menjadi klot, ya. Nah, untuk detailnya nanti mungkin ada teman-teman lain yang bisa menjelaskan. Jadi yang kita berikan untuk mengatasi ini ya supaya nggak terlalu apa namanya tidak cepat terbentuk klot ya itu adalah beberapa obat, salah satunya adalah heparin, unfractionated heparin. Unfractionated heparin ini merupakan polisakarid yang mix gitu. Jadi dia kayak campuran macam-macam bentuk ya dari polisakarid ini, sehingga bentuknya beratnya itu bahkan bervariasi dari 3.000 sampai 30.000 Dalton. Jadi dari yang kecil sampai yang sangat gede. Dia bekerja ya intinya heparin ini dengan pentasakkarid sequence ini dia mengikat antitrombin ya, dan mengikat antitrombin sehingga dia mencegah aktivasi dari faktor 10A ya, supaya diikat oleh dia sehingga sedemikian sehingga faktor 10A ini tidak tidak teraktivasi sehingga terbentuk suatu trombin juga. Jadi dia bekerja di dua tempat tuh. Faktor 10A secara langsung dan ke trombinnya juga gitu. Cuma memang heparin ini punya half-life yang pendek. Jadi ibaratnya kalau kita rata-rata memakai 100 unit per kilogram pada waktu PCI itu hanya 60 menit ya. 60 menit. Jadi intinya terutama dia bekerja di trombin, langsung bekerja di trombin ya. Tetapi juga ada bekerja di faktor 10A. Faktor 10A kan ada di sini tadi ya. Faktor 10A ada di sini, dia bekerja di sini, tapi juga dia bisa bekerja di sini ya. Itu dua kerja dari heparin. Dia diberikan biasanya dosisnya kalau tanpa GP2B3A ya 70 sampai 100, mostly 100, monitoringnya dengan ACT ya. ACT pada waktu dilakukan tindakan invasif kita harapkan antara 300 sampai 350. Keuntungannya heparin ini adalah punya antidot ya. Jadi ketika misalnya maaf pasiennya ada bleeding, kita bisa memberikan protamin ya. Bisa memberikan protamin. Sementara yang lain nggak ada. Keuntungannya adalah itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita pakai adalah namanya enoxaparin. Enoxaparin ini eh, lebih kecil, jauh lebih kecil daripada heparin. Dia cuma 4.000 sampai 6.000 Dalton. Sehingga karena lebih kecil itu dia bekerja lebih terprediksi. Ya, dia juga lebih bekerja lebih lama daripada heparin. Ya, kurang lebih sampai 2 jam. Ya. Jadi eh, lebih bisa diprediksi dan tidak harus sering seperti heparin apa diberikan seperti heparin. Dan enoxaparin ini berbeda dengan heparin, di mana kalau heparin itu
bekerja di faktor 10A dan trombin dua-duanya imbang, tapi kalau enoxaparin ini lebih banyak bekerja di faktor 10A. Ya. Trombinnya menghambat tapi sedikit aja. Itu itu perbedaan dengan heparin. Ya. Sementara yang fondaparinux dia itu memang spesifik inhibitor untuk faktor 10A aja. Tidak ada efek di trombin dan half-life-nya panjang. Nah, jadi dia benar-benar bekerja di 10A. Jadi prosesnya untuk mencegah klot itu masih agak lama si fondaparinux ini. Beda sama enoxaparin, beda dengan UFH. Ya, itu. Jadi ini ya gambar yang tadi sama bahwa intinya ini ya yang merah ini heparin, dia bekerja imbang antitrombin di sini ya dan faktor 10A. Kalau LMBH di sini dia banyakkan di 10A, ininya lebih sedikit. Kalau hepfondaparin hanya di 10A. Jadi yang hepfondaparin itu bekerja lebih lambat ya, lebih lambat dan tidak sangat kuat sekali. Itulah sebabnya nanti ada beberapa penelitian ternyata fondaparin ini kalau dipakai PCI nggak bisa gitu. Ya karena dia cara kerjanya memang seperti itu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa pada faktor 2A atau trombin ini UFA itu bekerja di sini sama di sana. Enoxaparin lebih banyak di faktor 10A, fondaparin di sini. Itulah sebabnya kalau untuk meriksa ACT, activated clotting time itu bekerja berurusannya dengan trombin ini. Jadi kalau kita pakai heparin ya kita bisa ngecek ACT pada waktu PCI ya. ACT-nya berapa sih? Makin panjang ACT berarti makin encer tuh darahnya. Jadi targetnya adalah sekitar 300 ya. Tapi kalau kita pakai enoxaparin atau vendaparin kita nggak bisa dapat ACT yang panjang karena dia memang nggak bekerja di sini. Sementara bivalirudin itu hanya bekerja di sini. Jadi dia belum apa-apa baru 10 menit dipakai gitu langsung tinggi kalau pakai bivalirudin ya. Oke, so kita akan membandingkan sekarang lewat trial perbedaan antara heparin, enoxaparin dan fondaparinux ya. Oke. Jadi ini pada steeple trial ya, pada steeple trial ini eh, pada steeple trial itu membandingkan antara pasien dengan enoxaparin dan heparin. Ya. Steeple trial adalah pasien single vessel, jadi pembuluh darahnya yang bermasalahnya satu atau multi vessel PCI, tapi tidak emergensi. Ya. Diberikan enoxaparin, dosisnya berbeda, 0,5 mg per kilogram, 0,75 mg per kilogram ya atau heparin dengan adjusted ACT. Jadi heparin diberikan tapi kita kontrol pakai ACT. Ternyata untuk mencapai target apa namanya bleeding ya, ini bleeding, non CABG bleeding. Non CABG bleeding ternyata heparin itu paling tinggi, ya, lebih tinggi daripada UFH maupun heparin lebih tinggi daripada enoxaparin yang 0,75 maupun yang enoxaparin berdosis kecil 0,5 ya. Bleedingnya paling tinggi heparin. Kemudian ketika kita ukur, jadi ada faktor XA ya yang diukur pada penelitian ini, ternyata yang paling kena ya enoxaparin ya 0,75. Jadi paling pas tuh dosis adalah kalau pakai enoxaparin 0,75 mg per kilogram. Ya. Kemudian all cause death, MI, major bleeding secara umum digabungkan jadi satu itu heparin lebih tinggi daripada enoxaparin 0,75 lebih tinggi daripada 0,5 ya. Tapi non signifikan ya. Death dan non fatal MI overall perbedaannya tidak signifikan. Nah. Jadi salah satunya kenapa demikian adalah karena memang NIV enoxaparin ini lebih bisa diprediksi ya, lebih mudah dipakai karena dia tidak variatif. Jadi ya udah dimasukkan dosis sekian, berapapun berat badannya, pasiennya kayak apa, dia tidak banyak terpengaruh. Berbeda dengan heparin ya. Memang heparin ini agak terpengaruh oleh macam-macam faktor gitu ya. Karena dia dibuat heparin itu dari hewan ya. Dulu pertama-tama dari sapi, kemudian yang kedua dari babi yang sekarang ini heparin itu semua itu diekstrak dari hewan. Jadi
pembuatannya memang agak ekstrim tuh kalau teman-teman baca sendiri ya. Sementara yang enoxaparin ini ya dari hewan juga, tapi tidak terlalu ekstrim seperti heparin gitu ya. Nah, jadi penelitiannya adalah ini pada secara farmakodinamik atau farmakokinetik ya. Jadi intinya begitu masuk enoxaparin maka level anti XA-nya itu langsung tinggi ya. Nah, begitu 2 jam dia udah mulai turun. Jadi overall intinya dia akan sampai ke 2 jam ya. Nah, ini penelitian pada facilitated PCI ya. Ini dengan enoxaparin juga dibandingkan dengan heparin. Ya, overall sih apa namanya? Odds rasionya major bleedingnya 0,56. Ya, lumayan ya. Komplikasi MI lebih rendah, cukup signifikan lah yang LMBA dibandingkan heparin ya. Net benefit 0,64. Jadi untuk facilitated PCI, jadi tidak primary, tapi pasien akut kemudian dilakukan PCI itu cukup baik ini si LMBH ini dibandingkan heparin. Nah ini penelitian pada primary PCI yang ini. IV enoxaparin dibandingkan dengan UFH. STEMI diberikan 0,5, UFH dibandingkan 70 sampai 100 unit ya, international unit per kilogram berat badan, terus kita bandingkan. Kita bandingkan, ini ada intensity dan per protokol. Jadi intinya kematian MI atau major bleeding memang apa namanya enoxaparin lebih rendah daripada heparin. Per protokol juga lebih rendah. Jadi ada 2 metode untuk evaluasi intensity dan per protokol itu dua-duanya sama lebih rendah. Ya, main secondary endpoint, recurrent ACS, urgent revascularization, enoxaparin juga lebih rendah. Major bleedingnya jelas lebih rendah si enoxaparin dibandingkan heparin. Mortality lebih rendah ya antara heparin dengan enoxaparin. Nah, jadi overall ketika dibandingkan berbagai penelitian ini, atol, steeple, VINESS ini, VINESS untuk facilitated ini yang elektif, ini yang apa primary PCI, ini overall bahwa enoxaparin lebih baik daripada heparin. Reduce clinical ischemic tanpa perbedaan di bleeding dan prosedural sukses. Jadi enoxaparin ini cukup baik. Tetapi hasil yang baik-baik tadi itu ketika masuk ke sinergi trial, ini sinergi trial ini pasien dengan non-estelevasi ACS. Ya. Apa yang kita dapat? Ternyata nggak banyak beda tuh. All cause death-nya itu overall tuh nggak banyak beda. Ini nggak banyak beda. The effect of enoxaparin dibandingkan heparin pada 6 bulan hampir sama, Ya, jadi dibantah oleh penelitian dari sinergi ini, ya pasien dan non STL kok sama, kok nggak signifikan gitu, ya. Tapi memang ada subgroup analisis, jadi ya penelitian-penelitian ini kan dibayari oleh farmasi ya. Jadi, itu yang pertama kok nggak signifikan tuh di analisa subgroup analisa ini. Nah, ini hasilnya cukup baik gitu. Conclusion, after adjustment enoxaparin might be superior to FFA ya. Tetapi lihat dengan sedikit peningkatan di bleeding. Jadi berbeda sama penelitian dari atol tadi ya. Di mana bleedingnya lebih rendah. Ini untuk kematian atau non fatal MA lebih rendah tapi ekses di bleeding lebih tinggi sedikit. Piye ini terusan? Ya, mungkin ya so-so lah kalau saya sih feelingnya sebenarnya sih ya bisa dipakai, tinggal pilihan aja. Jadi tidak benar-benar sangat superior, tetapi mungkin dalam beberapa sisi bisa lebih baik ya, tetapi tidak sangat-sangat superior menurut saya sih. Ya. Nah kalau meta analisa ini menunjukkan bahwa UEFA lebih baik ya, enoxaparin lebih baik daripada UEFA ya, dari kematian, myocardial infarct dan lain-lain.
Karena memang enoxaparin mungkin lebih stabil, lebih predictable karena di 2 jam. Tapi apa namanya heparin, ya, heparin itu sebenarnya juga lumayan kalau kita mau melakukan ngecek dengan terus-menerus gitu si ACT itu, ya. So, kalau kita pakai heparin, nah, kita bisa monitor ACT itu. Oh, ACT-nya udah di bawah 180 atau bahkan di bawah 150. Berarti kita bisa upshift. Upshift untuk femoral ya, untuk femoral ya, lewat akses femoral. Tapi kalau akses radial sebenarnya bisa langsung upshift kan, itu kalau pakai heparin. Tapi kalau enoxaparin gimana? Kapan kita upshift dengan kita memakai enoxaparin? Ya, ini adalah upshift bleeding pada stipple trial, ya. Stipple trial ini semuanya masih femoral approach, jadi bukan radial. 2009 tuh radial approach belum belum banyak yang pakai. Dia di, diambil kapan? Eh, di apa? Afsitnya kapan? 54 menit setelah pemberian. Ya. Sementara kalau yang enoxaparin 0,75 miligram per kilogram, enoxaparin 0,75 nanti 3 jam, ya, dan 2 jam dengan UFA. Kalau di apa namanya diambil early seed removal, ya. Jadi dalam waktu 30 menit dari akhir PCI, ternyata bleedingnya juga nggak banyak. 0,5 0,75 hampir sama, ya, dibandingkan dengan UEFA. Ya. Jadi artinya early seed removal can be performed safely following elective PCI in patient receiving enoxaparin. Ya. Kemungkinan sih bisa, kan tadi kita lihat dia setelah 2 jam itu turun. Jadi overall sebenarnya aman betul kalau mungkin 2 jam dari sejak awal. Ya. Tapi dia bilang di sini 30 menit dari PCI. Jadi misalnya PCI-nya itu 1 jam, ya 1,5 jam. Itu juga oke. Ya. Jadi overall sih menurut saya rata-rata paling pas itu adalah 2 jam dari memasukkan enoxaparin. Kemudian ini membandingkan antara uh, single intravenous bolus of low dose, low molecular weight heparin, enoxaparin. Jadi ini pasien juga diberikan single bolus 0,5, ya. Immediate removal, single low dose itu cukup baik. Oke. Ya. Dia ngomongnya berapa jam? 60 menit setelah enoxaparin administrations. Ya. Setelah sorry ini 60 menit satu pasien dapat ada intracoronary thrombus, ya, setelah 60 menit. Immediate removal of hemolysis after single dose visible. Jadi bisa, ini juga penelitian lainnya karena level XA-nya sebenarnya udah turun setelah di upsit. Jadi tetap ada trombus. Nanti ada penelitian lain yang menunjukkan juga ada trombus, ya. Oke. Low dose enoxaparin in elective percutaneous coronary intervention ini juga sama. Seeds were removed immediately after the procedure. Tapi kalau diberikan FTV Bafid 4 jam, ya. Jadi kalau diberikan 0,5 dia aman untuk dia tuh, aman. Bagaimana dengan fondaparinib dan bivalirudin? Nah, Oasis 5 ini pada pasien dengan non-estelvasi ACS. Ternyata kalau dibandingkan dengan enoxaparin, nah ini musuhnya, bukan musuh sih ya. Kompetitor enoxaparin fondaparinib. Enoxaparin ini bukan pasien PCI ya, ini pasien yang apa namanya? Overall pasien non-estelvasi non-STEMI, ya, non-estelvasi ACS. Antara enoxaparin dan fondaparinib itu ternyata major bleedingnya lebih rendah fondaparinib. Lebih rendah fondaparinib. Enoxaparin lebih tinggi. Mortality juga turun, ya, cukup signifikan, P-nya signifikan. Ya. Reduce mortality, major bleeding, and mortality. Oasis 5. Nah, ini enoxaparin dan fondaparin itu lebih bagus fondaparin dari penelitian Oasisnya. Tapi, nah, ada tapinya tuh.
ketika dilakukan untuk PCI, ternyata PCI related coronary complication ini, lihat ini, catheter related thrombus. Ada trombus di kateter, itu fondaparinum lebih banyak daripada enoxaparin. Dan lihat, di enoxaparin pun tetap ada. Tetapi fondaparin memang lebih lebih banyak. Kenapa? Ya karena si fondaparinib ini bekerja di faktor 10A saja, tidak bekerja di trombin tadi. Sehingga aktivasinya nggak bisa cepat, nggak secepat seperti enoxaparin maupun heparin. So kalau gitu, apa seharusnya heparin lebih baik ya? Karena dia lebih banyak bekerja di trombin tadi. Ya, itu masih pertanyaan. Tapi memang beberapa penelitian yang tadi antara enoxaparin dengan heparin lebih banyak enoxaparin, lebih baik enoxaparin. Ya, tapi ya masih kembali ke pas ke 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 operator ya. Jadi research dari Oasis 5 ini ketika ini dari Dr. Mehta, saya ambil dari Dr. Mehta. Jadi enoxaparin ini jadi ada ketika PCI dengan enoxaparin aja itu tetap ada trombus 8 kasus ketika nggak diberikan heparin. Ya, kalau fondaparin itu lebih banyak, memang. Lebih banyak. Jadi ketika melihat itu peneliti gimana kalau tak kasih heparin, unfractionated heparin, 5.000 unit. Oh, ternyata langsung turun. Jadi hanya satu kasus yang ada trombus di kateter. Nah, jadi akhirnya ada Futura study di mana pasien non fases untuk dia kan kepingin ngalahin enoxaparin tuh. Oke, aku kalahin enoxaparin pada waktu perawatan pakai fondaparinub, tetapi kalau pakai angio dan kemudian PCI ini tak kasih heparin. Heparinnya pilihannya antara 85 unit per kilogram atau low dose. Ya, 85 unit per kilogram atau low dose. Dengan ACT guided, yang ini without ACT. Dan kita lihat antara standar dose dan low dose, ya, primary outcome-nya lebih tinggi yang standar dose. Low dose lebih rendah. Major bleeding hampir sama tapi ya ternyata ya, standar dose dengan low dose ya. Catheter thrombosis low dose lebih tinggi. Kematian lebih tinggi yang di sini. Hmm. Kemudian stent thrombosis enggak signifikan ya. Jadi major bleeding low dose 2,2%, standar dose 1,8%. Aneh juga ya. Kadang-kadang kita itu agak bingung lihat hasil-hasil ini kok malah yang pakai standar kok malah lebih tinggi, lebih rendah daripada low dose ya. Tingkat kematian yang ini yang tetapi tingkat kematian yang low dose dengan standar dose ya, eh, standar dose yang ini lebih rendah yang standar dose ya. Jadi mau pakai mana? Standar apa low dose? Oke. Kalau Bivalirudin ya dibandingkan dengan PCI, cuma ini tidak ada di Indonesia ya. Ya, intinya ini banyak sekali pasien yang memakai Bivalirudin. Ya. Overall sih nggak banyak beda dibandingkan heparin. Jadi ya sebenarnya nggak. Dan saya juga belum pernah. Kita nggak pernah pakai ya karena nggak ada di Indonesia. Jadi overall hampir sama tuh. Bivalirudin dengan heparin. So guideline bilang apa? Nah, itu tadi kan evidence base-nya. Guideline bilang apa? 2020 guideline bilang overall semuanya bisa kelas 1. Ya. Sorry, yang heparin kelas 1. Ini ESC. ESC itu nggak terlalu agresif dia. Sementara kalau enoxaparin dia kelas 2. UFH parenteral harus masuk, rutin bolus UFH. Ya. Enoxaparin bisa enggak pada non estelevasi ACS? Bisa. Ya. Kalau ACS pakai atol trial, tapi non estelevasi mereka nggak terlalu antusias karena sinergi trial tadi nggak terlalu malah berlawanan dengan atol trial ya. Dan kalau udah selesai invasif ya di stop ya, parenteral coagulation di stop. Fondaparinub bisa diberikan, tetapi kalau enggak invasif ya, enggak invasif. Kalau invasif sebaiknya pakai enoxaparin atau heparin itu menurut guideline. Ya. Dia menganjurkan pemberian enoxaparin dibandingkan dengan heparin. Si.
pada enstelasi ACS-nya. Ini dosis-dosisnya kita tidak usah bicarakan. So, apa yang saya lakukan pada my daily practice? Saya memang melihat pasien, ya, melihat pasien. Jadi kita punya goal dalam selecting antikoagulan pada non-instalasi ACS PCI. Satu, kita harus mengurangi ischemic event, jangan sampai terjadi. Yaitu, jangan sampai ada emboli, ada infak, ada stent trombosis, atau kita pasang stent di apa main branch, ternyata side branch-nya occlusion. Ya. Nah, ini bisa kita jaga dengan antikoagulan. Kemudian device kita juga bisa memicu trombosis. Jadi kita harus melihat patient approach lah gitu. Kalau ACS, STEMI atau non-STEMI, kita butuh yang rapid onset dan konsisten. Di sini pilihannya bisa enoxaparin atau heparin. Kalau CTO, heavy calcified, ada resiko diseksi, resiko perforasi, dan lain-lain. Mungkin kita butuh reverse, maka heparin. Kalau kompleks multivessel PCI, kita butuh konsistensi. Mungkin enoxaparin bisa, heparin juga bisa. Kemudian antiplateletnya mana? Karena enoxaparin ini poten juga, harus hati-hati pemberian enoxaparin misalnya dengan ticagrelor gitu ya. Nah, itu dan exercise. Jadi kalau kita di radial itu lebih rendah risiko bleedingnya daripada di femoral. Ya. So, inisial strategi saya kalau pada pasien NSFHS. Jadi, saya memang agak berbeda dengan guideline. Ya. Jadi, pasien-pasien yang kita memang mau melakukan invasif itu sejak awal pilihan saya mendingan heparin aja. Kalau non invasif pasiennya masih mikir-mikir dan lain-lain, ya udah silakan mau pakai enoxaparin, mau pakai fondaparinux, mau pakai heparin boleh. Tapi kalau kira-kira kita harus invasif, saya cenderung memilih untuk heparin aja. Jadi misalnya di UGD pasiennya jadi dada hebat, terus kemudian ECG-nya jelek, kita mau berpikir mau melakukan PCI, ya udah saya lebih memilih berikan heparin. Kenapa? Karena saya lebih familiar dengan heparin. Ya, familiar dengan heparin. Dan guideline ini ESC juga menunjukkan bahwa kelas 1 heparin juga. Tetapi enoxaparin bisa dipakai. Ya, ini masalah familiarity aja. Saya pernah punya dosen di farmakologi waktu S1. Beliau bilang, beliau dokter, ahli farmakologi klinik, saya lupa namanya ya. Beliau pernah ngedikan gini. Jadi kalau kamu mau pakai obat yang kamu betul-betul kenal. Sehingga ketika pasien itu ada efek samping, tata laksananya dan itu kamu ngerti, oh ini dari obat ini. Apa yang harus saya lakukan? Dia kamu ngerti betul. Itu menurut beliau. Ya mungkin ilmu ini nggak selalu pas ya, tapi itu yang saya pegang. Jadi saya tidak akan memberikan obat yang saya belum belajar, yang saya nggak ngerti gitu. Ya. Nah, gimana dengan pasien dengan asuransi pemerintah ini? Apa kita harus memberikan enoxaparin sejak awal? Nah, kalau nanti tidak jadi PCI kan yo repot karena enoxaparin kan lebih mahal daripada heparin. Sementara ya kita tahu lah asuransi pemerintah ini kan plafonnya terbatas. Kalau sejak awal kita sudah pakai enoxaparin kan ya nanti rumah sakitnya gimana gitu ya. Dan kalau kita heparin ke enoxaparin kan tidak dianjurkan. Nah, ini ada beberapa alternatif dari beberapa penelitian ya. Jadi pasien dengan memakai transradial dibagi dua, crossover dan tanpa crossover. Jadi ini agak berbeda dari guideline ya udah aku kalau pakai enoxaparin aku tetap kasih heparin ya walaupun guideline bilang enggak. Ini grup A ini yang eh, crossover, yang B tanpa crossover. Hampir sama lah ya. Ya. Jadi overall insiden bleedingnya itu nggak banyak beda. Ini ada berapa pasien ya? 74 sama 66. Ya, lumayan. Perbandingan mild, moderate, severe nggak ada. Totalnya itu nggak banyak beda. Pasien dengan ACS ternyata crossover aman menurut dia.
kalau memakai radial. Gimana kalau memakai femoral? Ya, kita nggak bisa ngomong. Kalau penelitian-penelitian tadi itu memang penelitian lama, jadi mostly memakai femoral. Ketika femoral, kita tahu pembuluh darah femoral lebih gede, resiko bleeding jelas lebih tinggi. Ya, radial nggak banyak beda, menurut penelitian ini ya. Terus ada lagi yang agak unik ya, dia memakai enoxaparin, tetapi dia bagi. Jadi awal itu memakai 0,25 miligram, 0,5 diagnosis, kemudian ditambahin 0,25 atau 0,75 langsung transradial PCI. Nah, tapi ternyata dari penelitian, ya ini yang dicek itu faktor 10A-nya ya. Faktor 10A-nya itu kalau kita stage dose, jadi 0,5, oh oke, kita mau lanjut PCI tuh, kita langsung diberikan tambahan 0,25 daripada langsung 0,75. Ya. Jadi tidak over anticoagulation. Artinya harapannya risiko bleeding lebih rendah. Kalau ini eh, heparin dengan enoxaparin, kita lihat ya. Jadi enoxaparin udah diberikan rutin biasa, tapi dia tetap nambah heparin sebagai tambahan. Karena si operator ini pernah mau ketemu pasien udah dikasih enoxaparin kok tetap ada trombus di kateter. Tadi kan ada itu, ya, tetap ada pasien dengan enoxaparin kemudian ada trombus, walaupun lebih kecil daripada fondaparin, tapi terjadi. Jadi dia nggak percaya sepenuhnya pada enoxaparin. Iya dikasih enoxaparin, tetap dikasih heparin. Jadi apa namanya, UFH 3.000 unit, ya, CC. Jadi 1.200 pasien unit PCR terkena either UFH dengan sequential enoxaparin dan UFH alone. Grup initial intravenous dose. Jadi, ya, ini yang grup ini itu diagnosiknya pakai 3.000 unit heparin. Nah, ini agak-agak agak make sense dalam arti apa namanya? Initial intravenous heparin ditambahi enoxaparin 0,75. Mungkin bisa kita pakai di tempat-tempat kita di Indonesia. Jadi diagnosisnya pakai heparin 3.000 unit. Kalau habis itu lanjut PCI kita berikan enoxaparin 0,75 itu, ya. Atau bisa dibandingkan dengan heparin 100 mikro per kilogram dengan ACT, tapi harus dipantau ACT ya. Hasilnya apa? Antara control group dan observation group nggak banyak beda. Nggak banyak beda. Timnya major bleeding hampir sama, major bleeding, minor bleeding, transfusion nggak ada semua, meninggal, death, myocardial infarct dan itu sama. Jadi overall mungkin ini malah jadi satu satu pilot trial ya, di mana heparin plus enoxaparin. Hmm. Ya walaupun penelitian yang lama bilang crossing nggak baik gitu ya, tapi ini ada nih. Dan ini bisa menjadi kita pikirkan. Jadi heparin dulu, habis itu kasih enoxaparin kalau kita mau melakukan PCI. Kita kena antitrombinnya, ya. Faktor 10-an juga dapat, resiko bleeding mungkin lebih rendah, dan kita nggak perlu ngecek ACT. Karena ternyata ngecek ACT dibandingkan dengan memakai enoxaparin itu akhirnya harganya sama. Bahkan bisa lebih murah. Kalau enoxaparin, kalau heparin misalnya kita cek tiap setengah jam. ACT misalnya 200.000. Dua kali ngecek udah 400. Sementara enoxaparin nggak ada 400.000. Jadi sebenarnya enoxaparin akan bisa dipikirkan lebih lebih hemat sebenarnya. So, kembali ke pasien kita, 48 tahun, nyeri dada, dulu minimal ortopedi, troponin, kreatin 2,9. Apa yang kita lakukan pada pasien ini? Ya, ini nggak bisa kalau di CT scan. Nggak bisa di CT scan. Ya, karena kalau pakai CT scan pasti kontrasnya banyak. Jadi ya, opsinya adalah angiografi. Approach-nya apa? Pasien sudah on clopidogrel, tetap saya tambahin loading 300. Aspirin belum on aspirin, saya berikan 300 mg. Lanjut satu kali satu. Waktu masuk ICU ini pakai heparin pump setelah bolus di UGD heparin pump. Kemudian saya stop 2-3 jam sebelum angiografi.
Kenapa demikian ya? Oh ya, ini terus terang untuk penghematan aja. Sebenarnya bisa kita tetap jalankan, kemudian kita cek ACT, kurangnya berapa, kita tambahi. Tapi kan harus ada cek ACT-nya dulu. Jadi mendingan saya stop aja deh 2-3 jam sebelum angiografi. Jadi kita anggap dia nggak ada efek dari heparin. Mostly udah hilang dengan 2-3 jam sharing pump di stop. Dia kan waktu parahnya pendek, 1 jam doang, ya kan? 2-3 jam masih udah hilang efeknya. Nah, biasanya pada waktu diagnostik itu tak kasih 50 mikro per kilogram. Bisa berat badannya 60 kilo. Tak kasih 3.000 dulu. Ketika ketahuan di situ, jebret, oh tak tambah lagi 50-nya, separuhnya. Ya, 3.000 lagi. Jadi total 6.000, tapi waktunya berbeda. Kalau mau pasti, setelah cek pemberian yang 50 mikro yang kedua, 30 menit kita cek ACT. Jadi di tengah-tengah PCI kita cek ACT. Nah, karena kreatinnya tinggi, supaya aman, ya kita harus memastikan bahwa pasien kalau kita lakukan tindakan jangan sampai ada apa-apa. Jadi kita memakai teknik namanya ultra low contrast teknik PCI. Jadi engage kateter tidak memakai kontras, tapi memakai saline injections. Kemudian kita lihat perubahan ECG-nya. Ini adalah diagnostiknya pasien kita tadi, ada stenosis yang sangat berat di proximal LCX. Ini proximal LCX. Nah, ini di sini. 3 cc, ini 3 cc. 3 cc. Kan LAD cukup baik. Yang kanan CTO. 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 Dengan bridging kolateral ya. Total kontak diagnosis sudah 11 cc. GFR-nya sekitar 30-an. Jadi ultra low kontras PCI nggak boleh di atas GFR. Jadi kalau GFR-nya 30 ya kita harus memberikan kontras di bawah 30 cc. Orangnya nggak mau CABG, ya udah kita kerjain. Tapi dengan iFuse. Kita wire, kita balon, kita masuk iFuse, melihat distal landing zone. Distalnya kita kelihatan, oh ini benar ya stenosisnya di sini ini. Ukurannya panjangnya berapa. Terus dia distal landing zone-nya bagaimana. Oke. Proximal landing zone-nya gimana. Oh di sini ya, proximal landing zone. Ini udah panjangnya berapa. Oke, kita masukkan, kita balon. Nah, kita wire ke sini untuk tahu untuk apa namanya? Penanda juga ya. Ini stand masuk dengan 3 cc, 3 cc, 3 cc di balon postil, iFuse lagi. Jadi iFuse ini menggantikan kontras. Ya. Oke, jadi total ada 17 cc. Masih di bawah GFR 17 apa 21 ya. Ngitungnya mau keliru kurang. 17 21 cc. Jadi eh, kontrasnya tetap lebih sedikit daripada GFR. Nah, setelah 2 minggu anginannya cecak dari kelas 1 ditambah trimetazidin dan kreatinnya turun 2,7. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bahwa intinya UFA merupakan standar anticoagulation. Enoxaparin itu more predictable dan fondaparinux lebih rendah bleeding daripada enoxaparin, tetapi perlu heparin ya kalau intervensi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang bertahan dan menemani saya untuk seri sore hari ini. Ya, mungkin ini agak subspesialistik ya karena ini hubungannya sama tindakan di cat lab, tapi ya tak apa-apa. Untuk nice to know aja teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.